Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Saudin Alayubi dengan NIM B1240458. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai 4 poin manajemen kas. Yang pertama ada menghitung rasio likuiditas, yang kedua ada analisis komponen arus kas, yang ketiga ada identifikasi kebijakan, dan yang keempat ada kondisi likuiditas, masalah kas, dan saran. Untuk perusahaannya saya menggunakan PT Sido Muncul. Langsung saja kita ke poin selanjutnya, yaitu menghitung rasio likuiditas menggunakan quick ratio dan current ratio. Seperti biasa, quick ratio rumusnya aset lancar dikurangi persediaan dikali 100, dibagi kewajiban terlebih dahulu, habis itu dikali 100. Saya mendapatkan angka yang sudah tertera di PPT. Dapat kita simpulkan terjadi peningkatan rasio likuiditas di tahun 2023 yang dapat kita simpulkan berarti kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya itu mengalami peningkatan. Untuk current ratio juga sama. Selanjutnya ada analisis komponen arus kas, terdapat 3 poin. Yang pertama ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas operasi, meskipun terjadi penurunan penerimaan kas bersih pada 2023 sebesar 848,2 miliar, penerimaan kas tetap positif dan mendukung seluruh biaya operasional untuk menghasilkan laba. Yang kedua ada aktivitas investasi. Kas neto yang digunakan untuk investasi turun drastis dari 179,6 miliar di tahun 2022 menjadi hanya 46,9 miliar di 2023. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan perusahaan didominasi oleh pembayaran dividen kas kepada pemegang saham sebesar 1,06 miliar triliun. Angka ini sangat konsisten dengan tahun sebelumnya 2022 sebesar 1,08 triliun. Ya, dapat kita simpulkan berarti perusahaan menghasilkan kas yang sehat. Dapat dilihat dari kas neto operasi di atas 1 triliun dan kemampuan perusahaan membayar dividen hampir setara dengan seluruh kas operasinya. Untuk laporannya lebih detailnya di sini. Untuk poin selanjutnya identifikasi kebijakan. Yang pertama ada kebijakan investasi. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi turun drastis seperti yang saya bilang tadi sebesar 179,6 miliar di tahun 2022 menjadi hanya 46,9 miliar di tahun 2023. Untuk kebijakan pendanaan, perusahaan sangat dominan pada pembagian keuntungan seperti tadi juga, bukan pada penarikan atau pengusahaan hutang, di mana perusahaan mengeluarkan kas sebesar 1,06 triliun untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham. Jadi dapat kita simpulkan perusahaan Sido Muncul agresif dalam melunasi hutangnya. Yang poin selanjutnya, poin terakhir, kondisi likuiditas, masalah kas, dan saran. Untuk kondisi likuiditas, perusahaan sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari hasil quick ratio di tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar menjadi 358,96%. Jadi kondisi likuiditas perusahaan sangat baik ya. Untuk masalah kas, tidak ditemukan tanda-tanda masalah kas yang serius. Meskipun demikian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu terjadi penurunan penjualan bersih 7,8% dan laba bersih sebesar 13,9% pada tahun 2023. Hal ini kalau saya sudah baca-baca ternyata disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat. Untuk sarannya, evaluasi kebijakan dividen dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pengembalian kepada pemegang saham dan retensi laba untuk cadangan internal. Gunanya untuk memastikan perusahaan tetap memiliki fleksibilitas keuangan jika kondisi ekonomi sedang memburuk, kondisi eksternal maupun internal. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.